Nah, buat kalian semua yang masih bingung nyari wallet ya untuk save cryptocurrency dan NFT kalian, silakan pakai OneInch ini teman-teman ya. Linknya ada di deskripsi, silakan download di situ. Dan tentu saja OneInch ini sudah menyupport beberapa jaringan ya, Ethereum, BSC, Polygon dan lain-lain, banyak teman-teman. Jadi kalian nggak perlu repot-repot lagi pindah jaringan seperti wallet-wallet lainnya. Ini langsung disediakan semuanya teman-teman ya. Jadi very easy to use teman-teman ya, bisa dibilang seperti itu. Dan di sini bukan cuma itu, kalian bisa save NFT kalian teman-teman, dan kalian bisa search NFT juga di OneInch Wallet ini teman-teman. Jadi tunggu apa lagi? Buat kalian semua silahkan download, linknya ada di deskripsi. Oke, welcome back to my channel. Semoga sehat dan sukses selalu buat kalian semua yang sudah subscribe dan like video ini. Dan buat teman-teman di rumah yang dalam keadaan kurang enak badan atau dalam keadaan sakit, saya doain cepet sembuh teman-teman ya. Biar kita bisa trading dan trading bareng lagi tentunya. Oke, kita langsung saja teman-teman ya. Ini market sedang taek-taeknya. Khususnya untuk Shiba ya teman-teman, kalian lihat di sini dia terjadi koreksi agak parah 3%, dan kalau di sini dihitung hampir 10% ya dia koreksi teman-teman dari sini ke sini, dan ini terjadi tiba-tiba ya karena seperti berita yang mencuat kalau Voyager yang masih menyimpan banyak sekali Shiba teman-teman, dia tidak jadi tidak jadi di handover oleh Binance US atau tidak jadi diakuisisi ya. Jadi orang-orang mulai pikir, waduh kalau nggak jadi diakuisisi berarti suatu saat pasti Voyager menjual dalam waktu dekat lah ya. Dalam waktu dekat pasti Voyager menjual aset sebanyak itu ya. Kalau Voyager menjual pasti koreksi, mending kami duluan deh. Nah ini orang yang menjual ini yang berprediksi seperti itu. Jadi mereka mendahului Voyager ya. Jadi mereka buang teman-teman sebelum Voyager membuang ya. Supaya ketika Voyager membuang, let's say ya di sini ya, Voyager membuang sampai sini, mereka bisa buyback ya. Jadi yang menjual ini teman-teman pasti serok lagi ya, karena ketahuan sekali ketika Voyager gagal dibeli sama Binance US, diakuisisi sama Binance US teman-teman, kepanikan terjadi ya, pasti Voyager menjual lah kalau kita berpikir secara logika. Terus mau dikemanain itu aset-aset yang dia simpan ya, apalagi Shiba sekitar 32 jutaan ya, 32 juta dolaran lah ya, 3,1 triliun kalau saya nggak salah. Oke, sampai di situ teman-teman ya, kita langsung bahas. Tapi ini menarik ya, menarik sekali karena investor juga ikutan menjual ya. jadi menarik gimana gitu ya. Jadi kebaca gitu loh teman-teman ya, dengan berita Voyager itu investor besar atau wealth ini ikutan menjual teman-teman. Itu kenapa saya bilang pasti balik lagi ya. Pasti karena mereka bakal nunggu setelah Voyager menjual sebanyak itu, dan mungkin mereka akan serok lagi ya. Jadi bisa jadiin sinyal, bisa jadiin momen juga saat ini. Dan khususnya buat teman-teman ada nih ya lagi rame kan, saya lihat di komen ya, kalau mau tidur saya lihat ada beberapa yang komen, alah Shiba ini halu, Shiba itu dibahas tapi nggak naik-naik, nggak turun-turun. Nggak naik-naik ya, turun terus nggak naik-naik. Kalaupun naik katanya cuma 1%, cuma 3%. Jadi saya gini ya, saya mau kasih masukan buat teman-teman semuanya yang suka mengatakan aset nggak naik-naik. Bukan cuma di kasus Shiba aja ya. Ada juga kasus yang di Baby Doge ataupun di di beberapa koin, XRP, Cardano ya. Banyak orang-orang yang masuk komen tuh seperti itu. Alah naik cuma 2%, cuma 3%. Nah, orang yang ngomong seperti itu kelihatan asetnya itu cuma 1 juta 2 jutaan ya. Orang yang ngomong sorry ya, bukan menghina teman-teman ya. Alah Shiba cuma naik 2%, beritanya heboh banget. Loh, jadi gini ya, semakin kalian ngomong nggak naik, makin kelihatan kalian itu asetnya nggak sampai 2 juta mungkin ya. Jadi yang halu tuh gini ya, yang halu kalian itu modal kecil ya, modal kecil tapi pengen jadi sultan tiba-tiba. Itu kalian halu bos ya. Itu kalian halu ya, saya kasih tahu, kalian tuh halu ya. Bukan beritanya yang halu, kalian yang halu. 1% kenaikan, 0,5% saja kenaikan. Kalau aset kalian 100 juta bos, itu terasa naiknya ya. Contoh kalau kalian punya aset 200 juta, naik 2% saja sudah berapa tuh? Ya kan? Naik 2% aja. Kalau aset kalian 200 juta, sudah terasa bos. Minimal kalian bisa pakai beli handphone baru yang harga 1,8 ya, 2 jutaan. Ya kalau kalian punya aset 1 miliar ya, naik 1% aja itu sudah ngeri bos.
Iya kan? Itu sudah ngeri. Kalian sudah beli bisa healing, ya kan? Bagaimana kalau kalian punya aset 1 juta ya? Ketika naik 1% ya nggak terasa lah bos. Jadi semakin kalian ngomong ala naik cuma 2%, naik cuma 3%, naik cuma 5%, ya berarti ketahuan aset kalian kecil. Oke, kita lanjut teman-teman ya. Sorry. Saya cuma mau membuka logika aja sebenarnya. Kira-kira 1 jam yang lalu sejumlah besar Shiba Inu terjual di 2 bursa utama, tapi lebih banyak lagi Shiba yang dibeli teman-teman ya. Jadi ada yang membuang duluan. Saya rasa ini terbawa berita Voyager ya. Jadi ada 2 poin ya, Wells membeli dan menjual Shiba saat harga melonjak ya. Situs Kusama mengatakan kita dalam mode dalam go mode lah ya. Jadi dalam mode go ya. Oke, selama 24 jam terakhir harga Shiba Coin Meme terkemuka naik sebesar 3%. Nah, ini kecil nih. Ini 3% ini kecil buat orang yang asetnya cuma 1 juta ya dan banyak ngomong. Kalau orang yang punya aset 100 juta, 3% ini gede teman-teman ya. Dan di sini juga Paus membeli dan menjual. Jadi mereka aktif transaction teman-teman ya. Dan kalian bisa lihat di Etherscan ini semua datanya, ini bukan fake ya. Dan sekitar 320 juta Shiba juga dikirim ke dompet Binance 14 sebelumnya. Transfer Shiba ke platform perdagangan utama ini memungkinkan kemungkinan besar ya bertujuan untuk menjual ya. Ngapain dia transfer ke exchange, kira-kira seperti itu ya. Jadi dengan kejadian-kejadian seperti ini teman-teman, saya mau kasih tahu buat kalian semua, jangan terbawa dengan berita Voyager terlalu dalam. Boleh lah ya kita antisipasi dengan kejadian Voyager dia akan menjual, dia nggak jadi kerjasama sama Binance US ya. Tapi tetap yang dilakukan Wells ya, dia bukan hanya menjual tapi dia membeli ya, dia menggunakan momen. Kalau ada yang mengatakan alah ini permainan Wells, ya terserah kalian teman-teman ya, saya nggak juga menyuruh kalian beli. Kalau nggak senang juga nggak usah nonton, kan simpel teman-teman. Tapi intinya kalau kita lihat chart ya, kalau kita lihat chart di sini sangat-sangat kelihatan ya, sangat-sangat kelihatan turunnya Shiba teman-teman ya, turunnya Shiba. Ada kenaikan juga teman-teman ya. Jadi hijau ini kenaikan sebenarnya. Nah, ini momen-momen sebenarnya yang bisa take profit ya. Ini momen-momen profit. Seperti yang saya bilang ya, kalau modal kalian 100 juta ya atau 500 juta ya atau ya let's say 100 juta lah, kalau kalian punya modal 100 juta, dia naik 5% saja teman-teman itu sudah terasa ya. Jadi saya mau pesan ya buat video ini, saya mau buka logika dari teman-teman saya yang suka teriak-teriak di kolom komentar, halu nggak bakal naik lah apa-apa. Ya Allah cuma naik 5% sudah heboh, Allah cuma naik 2% sudah heboh loh. Terus mau naik berapa persen bro? Ya berarti asetmu kecil ya. Kira-kira sampai di sini sih teman-teman ya. Makanya selalu saya katakan, kalau punya aset kecil ya nggak banyak, sudah di hold ya. Jangan aset kecil mau cepet-cepet jadi miliarder ya, itu yang halu ya. Kalau aset kecil diam-diam aja ya. Oke, semoga ini bermanfaat ya. Tapi saya rasa ini nggak bermanfaat buat temen-temen yang haters dan fooder ya. Tapi ya sorry lah ya. Semoga sehat, sukses terus buat kalian semuanya.